Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova, bab 26. Karena tidur cepat, Safa dan Rafael tidak terlambat untuk bangun. Jam 4 subuh keduanya sudah terjaga. Udara yang masih terasa dingin sebenarnya membuat malas untuk beranjak dari atas ranjang. Bahkan setelah sholat subuh mereka berlindung di bawah selimut tebal. Suara gemercik hujan masih terdengar. Tadi malam hujan memang semakin lebat. Mereka berharap nanti pagi hujan reda agar mereka tidak terkurung di dalam kamar dan hanya menikmati pantai dari kejauhan. Mau tidur lagi? Tanya Rafael saat melihat Safa memejamkan mata. Enggak kok, lagi menikmati hangatnya pelukan aku ya, celetuknya. Apa sih? Tapi tangannya meluk erat banget, ledek Rafael. Tangan Safa melingkar di tubuh kekar suaminya untuk mencari kehangatan. Selimut saja tidak mampu menghangatkan di kala cuaca seperti ini. Safa tidak protes karena memang ia merasa sangat nyaman dengan posisi itu. Mungkin memang cintanya pada Rafael belum sepenuhnya. Tapi jika ditanya ada rasa, jelas Safa akan menjawab iya. Safa juga tidak mungkin menerima Rafael jika dalam dirinya tidak ada ketertarikan pada lelaki itu. Di samping mengutamakan kenyamanan anak-anak, Safa juga harus nyaman dengan lelaki yang akan mendampinginya itu. Safa langsung menjerit saat Rafael mengencangkan pelukannya. Bisa-bisa tubuhnya yang kecil itu remuk di tangan Rafael. Coba bilang sekali lagi, masa suami sendiri dipanggil nama sih? Apa kata orang nanti? Bisik Rafael tepat di telinga Safa, membuat wanita itu merinding di botnya. Iya, maaf papanya anak-anak. Rafael sontak tersenyum mendengar itu. Kata-kata seperti pengakuan dari Safa jika Rafael juga ayah dari anak-anaknya. Panggilan mesra dong, aku juga manggil kamu sayang. Sejak kapan kamu manggil aku sayang? Manggil apa? Tanya Rafael pura-pura. Sayang, ujar Safa dengan sedikit keras. Iya, kenapa sayang? Keke Rafael. Ih, basi tahu. Nggak apa-apa, yang penting bukan cinta aku ke kamu yang basi. Lain kali cari yang berkelas dikit kayak gombalnya, protes Safa. Rafael tertawa dan mencium gemas pipi Safa. Emang gombalan yang berkelas itu yang kayak apa sih? Aku kan nggak tahu. Mana aku tahu? Cari tahu aja sendiri, jawab Safa lalu melepaskan pelukannya. Mau kemana? Tanya Rafael melihat istrinya itu bangun. Mau minum, ngomong sama kamu bikin capek. Sautnya lalu meraih gelas berisi air hangat dan meminumnya. Sekali, tiga kali tegukan. Yang penting jangan capek aja mencintai aku. Mau ngomong itu kan, cibir Safa. Kita emang sehati. Kamu tahu aja apa yang mau aku omongin. Bukan sehati, tapi gampang ketebak, ujarnya lalu kembali berbaring. Kali ini ia tidak lagi memeluk Rafael, namun lelaki itu tetap saja mendekat dan menarik Safa jatuh di atas tubuhnya. Kembali lagi ke topik, kita udah nikung topik jauh banget loh. Emang topik itu hubungan pakai ditikung segala? Rafael menggelengkan kepalanya. Selalu saja ada jawaban Safa saat diajak bicara seperti ini. Tapi ini lebih baik daripada memiliki pasangan yang pendiam. Rafael memang tidak terlalu suka wanita pendiam. Kebanyakan mantan-mantannya dulu 11-12 seperti Safa. Tapi bedanya banyak. Dari segi akhlak dan fisik mereka jauh di bawah Safa. Hanya sama cerewetnya saja. Baginya mendapatkan wanita super cerewet seperti Safa adalah anugerah. Tidak ada kata sepi dalam hari-harinya. Dan jelas lebih mudah tahu saat sang wanita marah. Wanita adalah makhluk
yang sulit dimengerti pria, banyak pola pikir dan kebiasaan yang beradu, mengganggu komunikasi antar pria dan wanita, bahkan terkadang sesama wanita. Padahal sejatinya kebiasaan yang ada dalam diri wanita maupun pria berkaitan dengan struktur otak dan kinerjanya. Semua kekurangan dan kelebihan wanita merupakan refleksi dari kerja otaknya. Dengan mengetahui tentang otak, para wanita bisa meminimalkan kekurangan dan mengembangkan kelebihannya, sehingga tercipta kehidupan yang nyaman dan damai, serta mau menerima kekurangan dengan lapang dada, sehingga tak tampak menjadi kelemahan yang mengganggu orang lain. Kemampuan wanita yang multitasking, perasaan bahkan komunikasi wanita diatur dalam otaknya. Pada otak wanita terdapat lapisan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Lapisan otak itu dinamakan corpus callosum. Corpus callosum pada wanita 30% lebih tebal daripada lapisan otak pada pria. Inilah faktor yang membuat wanita sangat unik, sulit membaca peta atau arah, sering bingung menentukan arah utara dan selatan pada peta, linglung mencari pintu keluar setelah keluar dari toilet di sebuah mall, atau sering mendapati wanita yang mengendarai kendaraan salah dalam menentukan lampu sen. Jangan berkecil hati karena itu salah satu efek dari tebalnya corpus callosum. Hanya 12% wanita mampu membaca peta serta arah dengan baik dan mahir. Selebihnya 88% wanita kesulitan membaca peta atau arah. Otak tengah lebih tebal 30%. Ketebalan inilah yang membuat wanita mampu mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dalam satu waktu. Sambil masak, bisa disambil cuci piring, bahkan mencuci baju. Malah bisa juga sambil menyuapi anak dan membalas pesan di gawainya. Mengucapkan 20.000 kata per hari. Wanita identik dengan cerewet dan bawel. Hal ini juga disebabkan tebalnya corpus callosum yang membuat wanita memiliki komunikasi sebanyak 20.000 kata per hari. Wajar saja jika wanita lebih cerewet ketimbang laki-laki. Bagaimana dengan wanita pendiam? Ia memiliki 16.000 kata per hari, meski tidak dalam bentuk ucapan, melainkan tercurah lewat pikiran, perilaku termasuk lewat tulisan. Kornea dan retina mata bekerja melebar. Kondisi seperti itulah yang membuat wanita lebih mudah menemukan barang-barang yang sedang dicari ketimbang laki-laki. Sambil melakukan sebuah pekerjaan, wanita masih mampu mengawasi keadaan sekitar dengan matanya. Sebagai contoh, saat sedang serius dengan ponselnya, seorang wanita masih bisa mengetahui ada yang datang di sampingnya atau ada barang yang terjatuh tak jauh darinya. Menyukai kontak mata. Corpus callosum yang tebal juga membuat wanita senang melakukan kontak mata dengan lawan bicaranya, karena ia akan merasa diperhatikan. Tak heran banyak wanita mengidolakan artis pria yang ia lihat di televisi, karena melalui itu wanita merasa sedang ditatap oleh idolanya. 1% logika, 99% emosi. Emosi adalah sebuah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Saat wanita mengalami emosi negatif, pancaran emosi akan menyebar ke seluruh bagian otak, baik kanan maupun kiri. Lapisan otak wanita yang tebal akan membuatnya tetap bisa bekerja walaupun sedang bersedih. Namun ekspresi yang tampak di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Wanita butuh bicara dan mengeluarkan kata-kata saat tertekan. Jika tidak, akan berakibat pada kesehatannya. Lubang emosi wanita tersebar merata pada kedua belahan otak, baik di otak kanan, yaitu merupakan pencari solusi, maupun di otak kiri yang terdapat otak bicara. Tak heran buku diary menjadi salah satu pelampiasan untuk mengeluarkan kata-kata sebagai upaya melepaskan diri dari beban. Hal unik pada wanita di atas dapat dijadikan pelajaran agar wanita mampu mengembangkan diri sesuai dengan fitrahnya, dan juga dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki kekurangan. Menerima kenyataan dan berdamai dengan keadaan merupakan salah satu cara wanita untuk bisa menjadi lebih kuat hati dan pikiran. Udah muter-muter terus. Jadi apa panggilan sayangnya? Aku nggak mau tahu, pokoknya harus ada. Nggak lucu, suami sendiri dipanggil nama, padahal kemarin kamu ada manggil mas, terus sayang, ternyata cuman bohongan. Rafael memasang wajah kesal. Namun itu percuma saja karena Safa tidak bisa melihatnya. Wajah Safa saja sejajar dengan dada bidang Rafael.
Apa ya? Aku bingung. Safa mengetuk dagunya dengan jari sambil berpikir. Dulu ia memanggil Aska hanya dengan panggilan Mas atau sayang. Tidak pernah ada panggilan-panggilan aneh seperti orang lain. Safa memang tidak terlalu suka dipanggil yang berlebihan. Safa memang tidak suka panggilan yang berlebihan. Nggak mau pakai panggilan sayang. Kalau gitu aku tanya aja soal semalam. Dahi Safa berkerut. Soal semalam apa? Soal baju seks. Jangan bahas itu. Safa menenggelamkan wajahnya di dada Rafael. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.